Pengendalian administratif merupakan standar formal, ketentuan-ketentuan, prosedur, dan pengendalian disiplin yang diterapkan untuk menjamin, ya, ada tujuannya ya, untuk menjamin bahwa pengendalian aplikasi dan organisasi secara umum dilaksanakan dengan benar. Di sini ada 3 yang disarankan. Yang pertama adalah pemisahan fungsi. Jadi fungsi itu harus jelas, siapa oleh siapa, ya, siapa yang bekerja siapa. Tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi di sini disebutkan prinsip dasar dalam pengendalian intern. Jadi sebelum kita ngatur ke bagian lain, kita bagian dalam dulu, secara intern dulu. Kalau di organisasi berarti ada seksi, ada bagian gitu ya, ada unit, nah kayak gitu-gitulah. Pemisahan fungsi dirancang untuk meminimalkan resiko, mencegah, ya maksudnya mencegah, terkait dengan aset, dengan harta perusahaan. Jadi kalau bahaya kebakaran itu ada alat pemadam kebakaran. Kalau Anda naik motor itu pakai helm, naik sepeda pakai helm, nah itu meminimalkan resiko. Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem harus berbeda dengan orang yang menjalankan kewajiban tersebut. Jadi nggak boleh dirangkap. Jadi kalau ada kasus gini misalnya, dia yang melaksanakan, dia yang menilai, kan nggak bisa seperti itu. Makanya kalau di departemen atau kementerian itu ada namanya dirjen sama irjen. Jadi kalau dirjen itu adalah direktur jenderal, dia melaksanakan anggaran, rencana pekerjaan. Nah, ada irjen, inspektorat jenderal, itu yang memeriksa pekerjaan operasional dari si dirjen tadi. Nah, suatu saat pernah ada itu, nggak tahu di departemen kementerian apa itu, dirjennya merangkap irjen. Ya udah bubar itu berarti. Dia yang melaksanakan, dia mengawasi. Nah, disitulah nanti muncul tidak konsisten gitu ya. Nah, contoh di kepolisian itu ada namanya, kalau di militer itu apa namanya? Polisi militer ya, polisi militer sama TNI. Terus bagian internal juga ada kan di kepolisian ya. Kalau di DPR itu ada namanya Dewan Kehormatan. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi harus ada yang pelaksana, ada satu sisi pengawas. Kebijakan dan prosedur yang tertulis. Kenapa tertulis? Supaya ada kepastian atau formal, ya, harus formal. Terus disahkan. Jadi aturan terus ada, tertulis, disahkan, supaya benar-benar mengikat, supaya tanggung jawabnya itu jelas, ya jelas. Kemudian supervisi terhadap personel yang terlibat dalam prosedur pengendalian. Harus menjamin bahwa pengendalian sistem informasi manajemen telah dilaksanakan seperti seharusnya. Dengan supervisi, kelemahan dapat segera diketahui. Supervisi itu bisa berupa kunjungan, bisa pemeriksaan ya. Jadi wawancara juga bisa untuk supervisi ya, supervisi. Audit yang lebih lagi ya, audit, studi, kaji mutu ya, uji mutu juga bisa. Ini ada sedikit rangkuman ya, kelemahan-kelemahan dalam pengendalian secara umum. Yang pertama, pengendalian implementasi sistem. Implementasinya yang dikendalikan. Sistem atau sistem baru yang dimodifikasi akan mengalami kesalahan atau tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kemungkinannya. Ya, seperti Anda pernah, mungkin kalau saya juga sering itu, update software bukan malah mendapatkan feature baru, tetapi beberapa file nggak bisa dibuka. Contoh,
Saya punya file-file lama dari MS Word dari versi 2003, 2010, 2013, 2016. Saya ganti sekarang jadi Office 2019. Nah, itu beberapanya tidak bisa dibuka. Ya, itu harus dicermati gitu ya. Yang kedua, pengendalian keamanan program. Dampak yang ditimbulkan dapat terjadi perubahan tanpa otorisasi yang dilakukan saat beroperasi, sehingga mengurangi tingkat keyakinan program atau sistem informasi yang telah dirubah tersebut. Jadi ketika dirubah, tapi yang rubah bukan orang yang kita kenal, bukan orang yang harusnya menjadi pemain yang disahkan secara legal sebagai yang berhak merubah sistem gitu. Tapi ini siapa yang rubah? Aduh nggak tahu. Nah kayak gitu. Ketika kita sebut nggak tahu, maka kita ragu-ragu kan, jangan-jangan perubahannya nanti malah menjadikan sistem tidak bekerja dengan baik. Pengendalian software sistem. Pengendalian ini tidak memiliki dampak langsung terhadap aplikasi yang dibuat secara terpisah, kecuali untuk software informasi yang terintegrasi. Terintegrasi adalah bagaimana kita menginput data, maka data tadi harus bisa diedit, di-read, di-view oleh bagian lain. Seperti di sini misalnya, data perwalian itu bisa dibuka oleh Kaprodi, bagian keuangan, saya, bagian BAK, bagian PMB, ya, kemudian Puskom, dan seterusnya. Itu kata kuncinya integrasi, terintegrasi. Pengendalian hardware secara fisik. Hardware mungkin saja tidak dapat berfungsi dengan baik dan menunjukkan berbagai kerusakan. Nah, memang sih sebisa mungkin kalau memang itu rusak secara fisik ya harus diperhatikan gitu. Sampai level mana akan diganti, akan diperbaiki ya silakan nanti manajemen yang menentukan. Karena kalau rusak casingnya aja ya beli casingnya aja kan gitu. Kalau rusak harddisknya ya harddisknya saja yang dibeli gitu. Jadi tidak perlu harus beli satu CPU set gitu. Kemudian pengendalian pengoperasian komputer. Kesalahan mungkin saja terjadi dalam mengoperasikan informasi sehingga informasi tidak beroperasi sebagaimana seharusnya. Jadi kadang-kadang ini temuan juga ya kalau sistem informasi itu linknya rusak ya, linknya korup. Kemudian habis kalau di kejadian di sini itu ketika listrik mati ya, maka otomatis server kan mati kepaksa gitu ya. Mati kepaksa itu bukan melalui proseduran shutdown yang baik gitu. Maka resikonya adalah beberapa settingan itu bisa nge-restore default gitu. Berarti setting-settingannya balik ke asal gitu. Karena proses shutdown-nya tidak melalui prosedur yang normal. Bisa jadi ada beberapa bagian yang tidak beroperasi secara baik. Kemudian keamanan data dan jaringan. Perubahan terhadap data yang tersimpan dalam sistem komputer dan akses terhadap sistem informasi penting dapat terjadi yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang. Nah, ini kemungkinannya ya. Si hacker tadi itu bisa ya. Syukur-syukur kalau ketahuan lebih dulu ya. Nah, cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya adalah dalam administrasi jaringan itu ada istilah log, file log ya. File log itu artinya dokumentasi otomatis yang ada pada sistem jaringan yang bisa mencatat si server itu siapa saja yang mengakses gitu. Jadi si A pernah login kapan, tanggal, merubah file apa ketahuan semua. Gitu. Itu kalau seorang admin jaringan itu bisa tahu. Gitu. Jadi nggak perlu pakai CCTV ya karena tercatat dalam file di situ dicari sistem jaringannya gitu. Yang terakhir pengendalian administratif. Seluruh bagian pengendalian akan dilaksanakan tidak sesuai dengan seharusnya ya kemungkinannya ya. Ini yang disebut dengan tadi itu ya nggak konsisten. Mendisiplinkan prosedur dimulai dari personal. Yang agak susah itu apabila kita mendisiplinkan anak buah padahal atasannya tidak disiplin. Nah, maka azas paternalistik ya kalau di
masyarakat kita, biasanya orang yang lebih tua, lebih senior itu memberikan contoh kedisiplinan yang baik gitu. Sehingga bisa anak buahnya atau juniornya itu akan ikut disiplin. Jadi kasih contoh dulu yang baik. Nah, maka di sini tidak selalu pimpinan itu lebih tua ya, tidak selalu. Karena pimpinan dalam skala teknis itu bisa jadi orang yang mempunyai keterampilan teknis. Bisa jadi bos kepala bagiannya usianya 40, anak buahnya ada yang umur 50. Nah, tantangannya adalah tetap semakin tinggi jabatan harus semakin disiplin, konsisten. Pengendalian secara umum tadi udah, sekarang pengendalian aplikasi. Ini saya ambil contoh di sini ya. Bagaimana mengendalikan aplikasi penggajian dan pemrosesan order. Nah, ini sudah masuk. Kalau di dalam mata kuliah sistem informasi ada namanya mata kuliah analisa proses bisnis. Nah, nanti terusannya ini. Cuma kita di aplikasi di analisa proses bisnis itu adalah untuk prodi sistem informasi. Pengendalian bagi setiap aplikasi harus melibatkan semua rangkaian proses, baik secara manual maupun computerized. Yang disebut manual itu misalnya bukti-bukti transaksi itu kan mungkin pakai kertas, pakai buku tabungan. Nah, itu tetap itu dianggap sebagai data-data yang mensupport proses. Jadi manual maupun komputer. Kalau komputer apa? Ya hasil input data di print out ya, PDF ini itu segala macam disiapkan juga. Pertama, data harus mutakhir, terupdate, terbaru, lengkap. Yang kedua, tepat. Jadi selain lengkap mutakhir juga tepat mutakhir. Kata tepat artinya sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau Anda mau bikin apa? Bikin KTP ya, kartu keluarga mungkin ya. Tapi kalau sudah jadi KTP-nya, maka Anda nggak perlu misalnya bikin SIM. Bikin SIM cukup KTP aja, mungkin nggak perlu pakai kartu keluarga. Tapi kalau yang lebih detail lagi, sekolah kan bisa jadi tetap kartu keluarga ya, karena harus mengisikan nama orang tua gitu ya, segala macam. Tapi kesini sesuai rencana cita-cita EKTP yang dulu, yang awal ya. Jadi dulu rencananya EKTP itu kan untuk cukup satu identitas saja untuk semua gitu. Contoh misalnya, kita sudah punya EKTP. Ketika kita akan masuk berobat di rumah sakit mana aja, tinggal kita kasihkan EKTP kita. Kasihin, nanti operator tinggal tekan print. Nanti akan muncul formulir. Diserahkan ke kita meriksa. Tanda tangan, selesai. Atau mungkin tanda tangannya di atas tablet. Pakai layar touchscreen, bisa jadi. Jadi nggak ada lagi nama, siapa Bu namanya Bu, tempat tanggal lahir mana Bu, alamat sekarang, nggak usah. Karena semuanya udah ada di EKTP. Itu rencana awal. Jadi kita cukup bawa EKTP saja, dan EKTP bisa dalam bentuk kartu, bisa juga dalam bentuk alat deteksi yang lain seperti sidik jari, terus mata ya, kornea mata. Kan kita dulu di input data, buat apa itu kira-kira? Jadi bisa jadi nanti ketika kita masuk checking retina mata, mana kartunya? Aduh, ketinggalan KTP saya. Ya udah, mana matanya? Scan matanya, set. Nah, oh ya benar Bapak, oh benar. Data ini benar, oke siap. Nah, jadi itulah alasannya kenapa dulu kok mata kita di scan ya, di scan. Kalau sidik jari sih jelas ya, sidik jari itu kan untuk nanti identifikasi DNA ketika ada proses
Ya semoga jangan terjadi ya kalau ada